Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudaraku, meskipun janji firman Tuhan itu sangat indah dan luar biasa, namun bukanlah hal yang mudah untuk menanti janji itu digenapi di dalam hidup Abraham. Dalam proses menanti janji itu digenapi, ada begitu banyak godaan dalam hidupnya. Dan salah satu godaan itu justru datang dari istrinya sendiri, Sarai. Ketika ia menjadi semakin tua dan tidak juga segera mengandung, ia mulai meragukan janji Allah itu. Itulah sebabnya ia meminta Abraham agar menghampiri hambanya Hagar, agar olehnya Sarai mendapat anak. Godaan ini begitu kuat sampai pada akhirnya Abraham menyerah dan mengikuti apa yang menjadi perkataan istrinya Sarai. Dalam kisah selanjutnya dituliskan bahwa memang akhirnya Abraham memiliki anak dari Hagar. Namun Tuhan berkata bahwa bukan anak itu yang disebut keturunannya. Itu artinya ia masih harus menunggu janji firman Tuhan yang telah diucapkan Allah kepada dirinya. Saudaraku, memang dalam menanti janji Tuhan, seringkali kita timbul perasaan putus asa, tidak kuat menunggu waktu yang Allah akan tetapkan. Dan sangat mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan yang meragukan janji Allah itu. Apakah janji itu akan digenapi atau tidak? Bahkan rasa tidak percaya, khawatir, dan ketakutan atas janji Tuhan pun seringkali menyelimuti hidup kita. Tak terkecuali Abraham mengalami hal yang demikian. Namun yang luar biasa dari hidup seorang Abraham adalah bahwa sekalipun ia tidak punya dasar untuk berharap, dan bahwa usianya makin lanjut dan Sarai juga sudah mati haid, namun Abraham tetap percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya itu kepada dirinya, bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Itulah sebabnya tak heran Abraham disebut sebagai bapa orang beriman, karena ia memang memiliki iman yang teguh kepada janji Allah dan tetap menantikan janji itu digenapi dalam hidupnya, sekalipun ia harus menunggu begitu lama. Namun imannya tidak akan pernah goyah. Dan setelah istrinya Sarai mengandung dan melahirkan Ishak anak perjanjian itu, iman Abraham pun masih tetap diuji oleh Allah. Allah meminta agar ia menyerahkan anak itu untuk disembelih dijadikan korban, dan Abraham menuruti permintaan Allah itu. Hal itu ia lakukan karena ia percaya bahwa Allah sanggup menghidupkan orang dari dalam kematian sekalipun. Ia juga percaya bahwa janji Allah untuk menjadikan dirinya bapa dari banyak bangsa pasti akan digenapi. Bagaimana mungkin anak yang satu-satunya akan diambil juga? Itulah sebabnya ia kemudian memilih untuk mentaati firman Allah dengan menyerahkan Ishak ke dalam tangan Tuhan.
karena ia percaya bahwa Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu dan janjinya pasti akan digenapi di dalam dirinya melalui anaknya Ishak. Saudaraku, dalam hidup ini kita seringkali menghadapi apa yang namanya ujian-ujian iman yang Allah izinkan untuk kita alami agar olehnya kita mengalami apa yang namanya next level di dalam Tuhan. Karena itu saudaraku, dalam menghadapi berbagai-bagai ujian yang kita alami itu, ingatlah janji Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Ia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita, dan bahwa Ia sekali-sekali tidak akan membiarkan kita sebagai yatim dan piatu. Karena itu Ia pasti mengenapi janjinya dan akan memberikan pertolongannya kepada kita tepat pada waktu yang telah Ia tentukan bagi setiap kita. Oleh sebab itu saudaraku, tetaplah berharap, tetaplah semangat di dalam menjalani hidup ini. Karena kita tahu apapun yang terjadi, kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memegang hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk janji kebenaran firman-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap teguh berpegang kepada janji-janji firman-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan ajarkan kami untuk senantiasa berjalan di dalam kehendak dan rencana-Mu, agar seluruh janji-janji-Mu itu digenapi di dalam dan melalui kami. Olehnya, biarlah kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami naikkan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.